Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayahanda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa butiran-butiran iman yang sampai detik ini masih Allah singgahkan di dalam dada kita. Sekecil apapun iman itu, kita sebagai bernilai dan sebagai muslim, sekecil apapun. Karena kata Rasulullah, dakhalal jannah bil iman. Masuk surga itu dengan iman, dan Rasul tidak pernah sebutkan sebesar apa iman untuk masuk surga. Haruskah iman sebesar gunung? Haruskah iman sedalamnya lautan? Itu pun tidak disebutkan Rasul. Yang Rasul sebutkan masuk surga dengan iman. Maka alhamdulillah, kecil iman, besar iman, luar biasa iman, tapi syarat untuk masuk surga adalah dengan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman yang kita punya sekarang ini, iman yang sudah bersarang di dada kita saat ini, kalau ada seorang ayah dalam dunia ini, tidak ada satupun orang tua, ayah yang mampu meletakkan iman dalam dada anaknya. Tidak ada bapak. Mufidro ayah haid. Jangankan yang menjadi ayah manusia sehina kita ini, coba lihat itu yang menjadi ayah Nuh alaihi salam, seorang Nabi Allah, pangkatnya Rasul Allah, bicaranya kalam-kalam Allah, tapi anaknya Kan'an mati dalam keadaan kafir bapak. Hae iman. Sidro Nabi anu hae iman. Maka iman itu urusan Allah. Jadi hana aneh dalam dunianya menyona anu urang bangsa, sidro urang maksud, sidro urang jahe, nanu malam. Itu tidak aneh bapak. Ada contoh banyak. Coba lihat Abu Talib, disyahadatkan oleh Rasul, beliau tidak mau. Tapi anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika orang tuanya Abu Talib menolak untuk masuk agama Islam, anaknya Sayyidina Ali menjadi pejuang agama Allah. Luar biasa. Ketika Abu Talib berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jangan pernah engkau ajarkan agama itu untukku. Kita berdoa Islam. Tapi anaknya Ali bin Abi Talib, apa kata Rasul? Wahai sahabatku, kalau ingin kamu tahu tentang Islam, tanya ini orangnya, babul ilmi. Luar biasa. Maka baik doa saya. Tanya bangai, anu bisa cara menyadat. Tanya maksud, anak itu bisa taat kalau kita mau. Maka iman itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dalam dunia ini, alhamdulillah, dalam dunia ini tidak ada seorang suami pun yang mampu meletakkan iman dalam dada istrinya. Tidak ada bapak. Bila letak tanya yang dikelako, yang marah kiblat hana betul dah sembahyang kata. Nabi Lut alaihi salam, pangkatnya Rasul Allah, bicaranya kalam Allah, istrinya kafir. Istri Nabi Lut kafir.
bayangkan seorang nabi saja tidak mampu meletakkan iman pada istrinya. Boleh berkata, ya Allah. Maka tidak aneh ketika anak taat, urang alim, urang luar biasa, ahli ibadah, istrinya maksiat. Sebaliknya pun tidak aneh, punya suami bangsat, maksiat, jahil, istrinya taat, tidak aneh, Pak. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun kiban maksiat urangnya. Dia dalam Al-Quran dicap oleh Allah, laknatullah. Fir'aun itu manusia dilaknat. Sebrok-brok akayatnya tidak dilaknat Allah, Pak. Tapi Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya itu Asiyah jadi bidan lahi Nabi. Luar biasa hebat. Maka anak aneh. Kenapa tidak aneh? Dada isinya di dalam iman itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Maka ketika kita ada di tempat seperti ini pilihan Allah. Ketika kita ada di tempat yang bahagia ini berarti iman kita yang Allah letakkan itu kita dipilih oleh Allah. Tidak sembarang orang Pak ada di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di samping daripada itu, selawat bernadakan dengan salam. Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seterusnya pada ulama-ulama baik mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar sampai dengan detik saat ini. Yang kadang-kadang mereka bisa kita hitung jari, Pak. Iroroha patut tinggal. Yang alim, yang taat, yang ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan tubuh mereka, Allah berikan mereka jannah ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayahanda Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekitar 30 menit ke depan saya berdiri di hadapan Bapak, saya berdiri di hadapan ayah-ayah sekalian. Pada subuh yang berbahagia ini ingin saya bercerita satu kisah. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau bernama Siba bin Harb. Satu hari beliau keluar dari rumah, berjumpa beliau dengan Jabir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si ulama tabi'in ini kepada si Jabir, "Wahai Jabir, bolehkah aku bertanya tentang kehidupan Rasulullah?" Ternyata orang dulu Bapak itu paling suka dengar cerita Nabi. Orang tabi'in, salafus saleh itu kalau dengar cerita Nabi, yang lapar jadi kenyang. Kalau mereka dengar cerita Nabi, yang haus lepas dahaganya. Begitu suka dan begitu kepo mereka dengan kehidupan Nabi, dalam kehidupan keluarga, kehidupan dengan sahabatnya, kehidupan dengan musuhnya. Jadi hari itu ulama tabi'in ini bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, boleh enggak aku bertanya tentang kehidupan Nabi padamu?" Jawab Jabir, "Boleh. Tentang apa engkau ingin tahu?" Maka kata ulama ini, "Akum tatujallisu fi Rasulillah." Kamu sering enggak duduk dengan Rasul? Sering duduk dengan Nabi? Jawab Jabir, "Na'am, kasiran, malah kasiran. Ya, hampir tiap hari saya duduk dengan Rasulullah." Gini bayangkan sang hana uro yang hana duduk dengan Nabi. Kalau begitu wahai Jabir, tolong sampaikan kepadaku yang paling berkesan dalam hidupmu pada diri seorang Rasul. Putranya yang paling cukup ayah kuat. Yang naba Rasulullah Habis ingat tu cukup ayah tua, bahkan wadah ingat penuh pikiran tu. Apa sih wahai Jabir? Maka kata Jabir saat itu, "Wahai sahabatku, ada 3 macam yang Rasulullah lakukan. Itu paling terkesan dalam hidupku. Karena macamnya, wadah long pikir-pikir, gak mahal kubut.
perbuatan yang paling simpel, perbuatan yang paling ringan, perbuatan yang paling gampang tak puput kitanya, duit enggak habis, tenaga hana habis, sapu hana habis, tapi menurut saya itu paling berat, walau kelihatannya paling ringan. Maka butnya yang kebubut di Nabi paling berkesan bagi lo, mengubah dalam pikiran lo. Penasaran di ulama ini. Putra yang kebubut di Nabi kok bisa sebegitu berkesannya. Ada tanya cukup penasaran lo. Ana lo tunggu macam. Wahai Jabir, ceritakan kepadaku apa 3 macam itu. Yang pertama, kata Jabir, kana Rasulullah la yakumu minal masjid idza shalla subha hatta tatlu asy-syamsu. Yang kepul, yang itanya kadang-kadang hae katanya Bapak. Yang pertama yang Nabi lakukan adalah Nabi paling betah di masjid. Ya hae yang berangkat hauri gitu. Kalau segini banyaknya kita yang muslim, kalau ingin dipresentasikan duknotanya itu belum apa-apanya. Berarti itu yang hae di masjid. Rasul itu sampai ada cerita kalau mau cari Nabi, cari ke masjid. Ketika Nabi hana gua permohoya masjid Pak. Ketika Nabi hana gua itu tak ada cucu. Masjid Pak. Kan Nabi itu paling betah di masjid. Yang hae taduk tanya yang di masjid itu. Mau pasang kipas angin, pakai AC, ini marmar Pak lebih luar biasa. Yang ino hana bising, yang ino hana gabung. Yang urung di sini semua bisa jadi sahabat kita. Musuh masuk ke masjid, musuh itu bisa jadi sahabat Pak. Tapi itu yang hae di dalam masjid. Buktinya itu Pak. Coba 80% ini mohon maaf Bu, kalau nggak kritik keadaan tanya. Kalau kritik, kalau beri saran, tapi saya ingin gambarkan bagaimana fenomena kehidupan kita sekarang Pak. Di masjid telat bacot orang pasti batuk. Mohon maaf. Ada ilung ja khutbah Jumat, pasti itu 20 menit paling 3 apakah habar. Itu hanya 20 menit rata tempat. Ya kita maklum agama pun mengatur seperti itu. Tapi untuk yang lunduk pegang. Begitu besar Allah menjaga perasaan kita umat. Begitu besar Allah mengerti tentang keadaan kita. Tapi kapan sekali kita mengerti tentang perasaan Allah? Fajan itu mengerti tentang keadaan Allah. Itunya yang mau tahu kan keadaan tanya orang lebih itu. 20 menit lanjut lebih pegang habar. Bacut lebih pasti batuk. Yang kan batuk benbi, yang batuk kebegonan. Kajut tengah khutbah Jumat batuk. Kuku tengah-tengah sembahyang tentu. Katakan imam itu ayatnya panjang. Si anjing imam merakan katanya dengku muksal mati. Hanya hana merasa agak bayat kuliah ayat kafirun. Qul huwallahu ahad. Cithan merasa aja yang panjang bacut. Tapi ada orang ketika imam itu bacaan ayatnya panjang, kuku. Ya, tunggu. Ide bahasa golek pun. Yang kamu sambung aja tunggu. Yang tahu betul. Paham tidak orang itu batuk dalam salat bagaimana hukumnya? Tapi itu betul je. Artinya saking hae gedong. Artinya saking han betah di masjid itu. Tapi coba lihat lapangan bola. Ciwa lapangan bola. Bubung hana. Oh leuro urung kamu sepat. Uro cukup tarik. Itu enggak ada tempat duduk. Dong beriti banyak lapangan bola. Musha-musha. Menyona pacat, lam-lam pacat gedong. Sampai kapan itu berdiri? Sampai jam 7. Menyona kena mugrib habis bola. Sampai ngan gedong tunggu. Geduk, hana geduk tunggu. Betah tidak? Saking betahnya luar biasa. Tapi di masjid dah tunggunya kan? Artinya wajar. Jabir berkesan itu di pikirannya. Karena yang terkubur itanya Nabi terkubur padahal begitu simpel yang anak temu baca yang ada di peng duduk dalam masjid. Kalau subuh Nabi duduk di masjid. Leh sembahyang subuh ngan hana gebedah Nabi geduk fi musallahu pada tempat duduknya, pada tempat salatnya hatta tatlu asyamsu
Nya hanag minah-minah ba tempat saf salat kuno. Sampai pajan hanag minah sampai matahari terbit. Nya nyo lo kritik baca ibu. Tahu enggak kita kesalahannya selama ini yang kita buat? Kita nyodeh sembahyang berpencar. Sebenarnya salah, Pak. Waktu tadang bak sembahyang nyan saf tanyo tapi leuh sembahyang katakan na ceramah mungkin lagi nyo atau na pengajian na pasti urang gebedah kang dakwa gebedah geduk bak tempat lain. Salah, Pak. Yang na gebedah bak tempat lain salat. Kalau kamu ingin salat sunnah pindah tempat. Nyenyong. Tapi kalau kamu masih duduk setelah salat jangan pindah. Duduk bak tempat ada mikrofon. Yang toh tempat tanyo mulai daripada tempat berdiri bak temek hati itu batah sampai batasan sujud. Etnan tempat salat tanyo. Moyo tanduk se katakan musak-sak bak tanyo rea-rea doot. Kata duk kang kakmang tu. Kamu sak ho ta se selang-seleng tu. Su uku. Sampai dah ada duk asat. Sampai belah dia fuku, sampai belah dia long dua asal, belah dia long geser lagi ke depan, jangan gesernya ke belakang. Karena mau tak geser ulikut, nyan kan le tempat tanyo, tempat gop, nyan nyo lo kritik itu betul. Sunnahnya tetap duduk pada tempat kita salat. Yang Nabi minah dalam agama dan Nabi memang berpegang kalau kamu mau salat sunnah pindahlah tempat. Sembahyang geser baju ke tempat. Atau tak geser wala yang jauh-jauh betul. Tapi nya ada berlaku ya. Hai bukti ni yang tak karlah. Ai no kan kau lain apa-apa dah duk. Atanya 4 pundro. Wallahu alam. Bahana so tegur roh tak bedah-bedah. Uronyo roh tak bedah hana so pegah. Singah lagi biasa roh tak bedah lah hana so pegah lah. Maka poin yang pertama yang Nabi buat yang paling berkesan adalah ketika kita mampu duduk di masjid menyonyo subuh sampai debit matahura, itulah perbuatan yang paling tinggal di Jabir yang dikubah dalam pikiran tu, yang kadang-kadang mudra ke Jabir haik ke pelaku watangan, tapi salut tu Rasulullah sanggup membuat itu hampir setiap hari Bapak sampai Nabi wafat. Bahkan sakit Nabi dibopong oleh sahabat ke masjid, ditingku Nabi sakit. Jangan terus masjid di semayang bawa dua saking betahnya di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, yang paling berkesan pada diri seorang Jabir yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yad'u lahu ta'ala fi kulli waqtin. Rasul itu paling ringan angkat tangan, Pak. Apapun problemnya, dumpu masalah dia, bak Nabi paling hui berjaro dan nyo yang paling gehan bak nyo. Jabir akui itu perbuatan yang paling ringan yang ketika kita lihat dengan mata kita. Apalah yang cuma berjaro doa, kana hermu. Padu minit untuk berjaro. 5 menit, 10 menit itu perbuatan yang menurut kita paling gampang. Paling mudah kita lakukan. Tapi hari itu sona doa di pura. Tengoknya ragam debu. Sona doa yang di pura. Menyo yang muda-mudanya paling kurang debu. Menyona api. Menyona ijak Jumat ura Jumat. Kalau itu pun dia tunggu imamnya baca doa. Menyohana brakru uji bidah. Nah doa tidak ada. Maka satu perbuatan itu yang sudah kita tinggalkan sampai detik ini. Doa. Doa Bapak. Yang bela doa khusus. Doa yang payah tabut jaro. Doa umum. Yang hana payah buat jaro pun hantam pernah tak baca li. Betul tidak? Tamang WC, nak pernah tak baca doa? Mau makan kita pernah enggak baca doa? Tidur pernah enggak baca doa? Yang na alhamdulillah, tapi coba buat persen. Duk nale urang nak baca doa ketika geduk bah Honda. Ketika dia mau bawa mobil, duk nale urang tem baca doa. Supir itu sang kira tem baca doa, sang keramat membaba motoyan. Tapi hana, jangan baca doa, di problem.
Orang dulu gedrenu blang ke baca doa, gerah padai ke baca doa, gelong anak padai ke baca doa, termotong pun baca doa, putren bijeh pun baca doa, kemukoh pun baca doa. Semua ada doanya. Itu disimpan memang oleh Rasul. Diwariskan untuk kita doa-doa dalam kehidupan ini. Hidup Nabi tidak pernah lepas daripada doa, Pak. Tidak pernah. Yang hana apa tanya dan itu kita kurung. Dia tak tahu urung mudah azan mentang payah cukeh ngon tu. Doa. Doa le azan. Berdoa le ikamah mentang kadang-kadang jaring burung baca. Doa le wudu. Coba lihat Bapak. Orang yang sudah berwudu lagu tubir pak tempat wudu le padumro ini berarti le padumro na urung baca doa. Kalau enggak pasang CCTV. Duk na urung mata gelu sok silap gebet jero. Atau le gemudu ke kisah ke barat gebet jero. Berapa banyak ada manusia. Tamang masjid mentang ada baca doa. Allahumma aftah li min rahmika. Kahana aku. Ya negala. Ura Jumaat coba tengok. 500 rolat urung dalam masjidnya. 1000 rolat urung dalam masjidnya. Berapa orang ada baca doa. Doa itu penting. Rasulullah tidak pernah tinggalkan doa. Bahkan doa Nabi hana pernah dikubah. Karena hana pernah dikubah oleh Nabi. Doa. Ad-du'a'u ibadatu ahabba ilallah. Doa adalah satu ibadah yang paling dicintai Allah. Doa paling galak Allah. Karena urung bukankah salat itu tiang agama? As-salatu imaduddin. As-salatu sayyidul ibadah. Salat itu adalah pemimpinnya ibadah. La siyama liman tarakas salah, la hajja liman tarakas salah, la sedekah liman tarakas salah. Hana makna ibadah lain kalau bukan karena salat. Orang tidak salat, puasanya tidak ada makna. Orang tidak salat, hajinya tidak ada makna. Orang tidak salat, sedekahnya tidak ada makna. Tapi yang paling dicintai Allah adalah doa. Doa, Bapak. Yang paling galak Allah. Walau salat yang agama. Kenapa doa paling dicintai Allah? Karena ketika kita bandingkan dan ketika kita cari tahu, salat itu semua bahasa-bahasa yang ada dalam salat, semua perbuatan kita yang ada dalam salat, itu bahasanya sudah tentu hanya baca pulain. Bahasa dalam salat sudah ada batasannya. Punya doa iftitah, toh yang baca, yang warid bak Nabi, hanjut lain batu salat. Umul Quran yang mana kita baca Al-Fatihah, kita baca apa lain batu sembahyang kecuali hanjut. Itu ada hukum fikihnya. Orang yang hanjut Fatihah gantung tanya berjumlah ayat sama, jumlah huruf sama dan sebagainya. Tapi menyujud doa-doa dalam sembahyang termasuk tahiyat itu bacaan tahiyatnya diganti dengan yang lain batal salat. Yang lengkap sudah semua kalam, semua bahasa yang ada dalam salat sudah diatur oleh syariat, tidak boleh ganti Bapak. Tapi doa hawa-hawa tanya. Doa puyang dalam salat tidak boleh curhat Bapak. Tapi bak doa mudah kira oleh Allah dalam hadis qudsi. Aku paling suka hambaku ketika berdoa kepadaku dalam bentuk curhat. Doa curhat. Doa curhat. Ketika kita duduk di kedai kopi, pernah perlu bangun. Yang wadah tanya kupun bahasa, menyokoluh kusah tanya, ada cerita bagi tu kutruk si jum. Habis-habis. Cara ada cerita, ada pegah keluh kusah. Kalau sudah kerja, peng hana merempok, peng hana hijau, gaji hana bayu letoki dan sebagainya. Lalu minta kerja cukup susah. Semua kita curhat sama kawan. Ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mantap. Maka kata Imam Al-Ghazali, manusia yang paling bodoh itu adalah manusia yang ketika dia duduk dengan sahabatnya, dia punya 1000 cerita untuk diceritakan. Cukup deh dengan bahasa ada pakai abang ngon tu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam hana habis-habis. Jangan dia pegang. Pegang masalah bola 1 jam, ada bahan kita bicara. Pegah masalah politik 1 jam, nah bahan dah pegah apa? Pegah masalah kerja 1 jam, ada bahan kita ngomong.
Kadang-kadang mohon maaf dari maghrib sampai subuh karena habis-habis bahasa dan kahaban. Maka kata Imam Al-Ghazali, paling bodoh itu manusia ketika dia duduk di tikar musala 5 minit baru tabut jaro hanam pula kene. 5 minit. Dia kata dah ju. Udah tu lagi Allah Taala. Saking hantong pernah berdoa. Maka doa itu boleh curhat. Allah paling galak doa dalam bentuk curhat. Kalau kesah kau sampaikan dulu, baru kau poin berdoa. Ini jarang doa dulu. Yang kedua, Allah itu paling suka doa kita puji-puji. Sekolah talakeh Allah terpuji oleh Allah, maka ada doa ya Ghaffar, ya Qahar, ya Fattah. Puji dulu Allah. Lagi tanya mutang peng bakdob kan terpuji oleh orang tu. Artinya tengah berlepai. Telepon ngon tak merempok, pat kata, nak lompat di kedai pentun. Hello nak merempok saya perle tak sihat. Tak lejak kan? Etro kedai pentun kedai merempok ngan urang yang tak maksud. Ya hana langsung tungkulah kepeng. Duk pegah haba. Tak pegah trip kah nak tahu kampung kata awaknya ikan nyong kata dulu kampung i pegah mengatak pegah abang kata. Cijung kalau tak pegah haba, ba ujung baru tak tayang. Nah kemudahan lihat dong peng. Kasep tak puja-puja. Diurungan pi genuk pegahana sijum kata pujo genuk pegahna muka tu kata guru memang kan muka bayudang tu tapi tetap bejo makan bejo saking kita sudah puji-puji dengan Allah coba puji-puji pujo Allah anak dalam dunianya yang ikbi rezeki ya Rabb dronu ya ikbi rezeki hanala dalam dunianya yang selesaikan masalah ya Rabb dronu yang selesaikan masalah. Hana lain dalam dunianya yang panjang umur kamu, sehat tubuh kamu, sehat jiwa kamu, sehat seluruh keluarga kamu. Kecuali drone, ya Rab, puji Allah, baru minta apa yang ingin kita minta. Maka yang pertama, kenapa Rasul itu tidak pernah tinggalkan doa? Doa adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasul tidak pernah tinggalkan doa? Ad-doa silahul mu'min. Yang hadis itu cukup sering dari mu. Yang terjemah doa adalah pedangnya orang mukmin. Tapi terjemah bebas di doa adalah kekuatannya kita orang mukmin. Doa kekuatan tanya orang kaya kekuatannya doa. Orang miskin kekuatannya doa. Orang sakit kekuatannya doa, orang sehat kekuatannya doa, orang taat kekuatannya doa, sampai orang maksiat sekalipun kekuatannya adalah doa. Doa, apa doa menunggu? Nya orang maksiat kekuatan berdoa, ya. Orang maksiat berdoa kekuatan. Mungkin nak pernah ni rakan-rakan ron yang kai drop. Toki sabe dulu, tak tuli urung rap drop, tak kun bangun tu, nyan 6 kilo drop ditimbak kate. Nang kai bau ni sakam bangang, nya hana wole. 3 minggu berarti bilang kampung. Lu tak kun bangun tu, kok ada bilang kok aneh timbak. Isi ot nyon tanyo siro tu, berkat doa ni tim. Berkat doa janda. Kata toki sabe nya 6 berkah jika negatif. Tapi bukan sedekah itu yang ingin kita nilai. Doa gob. Doa anak yatim punoi, doa itu kekuatan. Kadang-kadang dengan doa Allah tangguhkan hukuman kita di dunia, gejok di akhirat itu gara-gara doa. Cukuplah kisah-kisah yang terbebas dari hukuman toh gara-gara doa. Silahul mukmin kekuatan kita. Coba lihat rekam jejak Nabi Muhammad dalam perkara doa. Abu-abu sekalian, ayahanda sekalian, dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, makhluk Allah dalam dunianya cuma satu manusia yang syurganya ada jaminan dari Allah, Nabi Muhammad. Nyarekom Allah itu. Laka jannati walam yuklak alaih. Muhammad, untukmu syurga dan tidak akan pernah dikunci syurga itu untukmu. Nabi narekom Allah untuk syurga, tapi kita enggak, Pak. Itu mana? Setaat-taatnya kita tidak dijanjikan syurga oleh Allah. Tapi Nabi walaupun dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya diangkat, Pak. Doa. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan.
lebih ridha kelong, lebih syurga kelong. Secara syariat tentu ada hana ke syurga kana jaminan ni. Tukudi hana doa, Allah sudah rekom syurga untuk Nabi. Tapi puyaron gebot. Yang kedua, dalam hidup ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lidahnya tidak pernah tersentuh dengan barang haram, yang perutnya tidak pernah terisi dengan benda riba, satu orang, Nabi Muhammad. Ya, hana pernah tunggu gemamah matahari. Perut hana pernah masuk dengan benda haram. Maksum lu pernah ralin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diangkat tangannya ke langit. Berdoa li Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Allahumma rzuqni halalan tayyiba. Nulake ada hadu. Padahal ada hana nulake, padahal ada hana berdoa ba Allah Subhanahu wa taala yang barang harum kan hamu juga han. Tapi ringan tangan. Yang kelih, satu hari Nabi Muhammad itu dapat perintah perang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kepakat bandung sahabat. Hari ini kita ada perintah perang. Musaho bandung sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, berapa banyak orang kafir hari ini yang harus kita perang? Dukna rame urang kafir urang nyata perang. Maka jawab Nabi Muhammad, heri bedo. Sahabat Nabi ada hana goyang mugok-gok gebecut. Heri bedro kafir payah perang. Sahabat Nabi herto. Urang kafir heri be logika di sidra urang sahabat Nabi, sidra urang Islam wajib ke perang tertuh dro kafir baru seimbang. Sidra tanyo tertuh dro kafir. Sebab leher tuh tanyo banding dengan leher be kafir. Ngeri tunggu sahabat Nabi. Ada hanaya urang kafir ngeri. Gekeun dia sahabat Nabi, ya Rasulullah, kita tak akan menang. Bukan metalu depi Rasul. Idak tak le kafir. Saahnya turun Jibril. Ada getan Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan takut. Baik ya, jangan mundur, jangan gentar. Allah tetapkan hari ini engkau menang. Menang wahai Muhammad, menang. Hanaku susah, hanaku gundah. Nabi getepu menang. Hai gedepu Nabi, hai pun menjamun mata kejadian saahnya Nabi tahu. Maka ada hadis sayati ummati, akan ada umatku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan gedepu Allah kasih tahu melalui Jibril. Maka gedepu saahnya Nabi menang tahu Nabi menang. Tapi nyebut jaro Pak Allah, ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, lepu menang kamu. Ada hana gila ke gedepu kamu nak kepu doa lo, tapi begitu ringan tangan Pak doa. Akan ditanya yang terdepu tu rezeki merosot, utang kita menumpuk, rumah tangga kita bermasalah, kerja kita morat-marit, rezeki hana jelah, rumah tangga memasalah, sapu hana jelah, pakan gehon. Nak hae itu, hae cukup gehon ada. Lebih mangat tapak pada 10 kilo ketimbang tabut jaro temu doa. Percaya enggak percaya Bapak? Menyo imam itu baca doanya sampai 10 menit, nyo tak tumpang untuk saking malas kan Pak. Munang doa. Atau paling jehlah menunggu menyo kata doa, nyo atuh ha dulu. Munang doa Pak. Saking hae. So yang lagi nyo hampir Bandung tuh. Murung yang pegah nyo tunggu. Nyo kata hana sadar tuh ada pegah. Dan wate tamu doa hana sadar tunggu. Menyoga baca doa meri katre itran keroy nyo. Wallahu alam hana doa tunggu. Itran keroy. Lalu aku ing ragu. Terkejut tuh roh le tabut. Coba tengok. Ada enggak etika mu doa urang tanyo lagi aku pegah Nabi? Nah, tidak tunggu. Referensi yang paling dipakai oleh ulama, bagaimana angkat tangannya Rasulullah. Yang paling dipakai adalah bagaimana angkat tangannya Nabi ketika doa di salat istisqa. Cukup mayang buat. Ya
dalam riwayat sampai putih ketiaknya nampak itu. No gebut. Dua telapak tangan Nabi tepat itu di wajah Nabi, di muka. Maka ada riwayat yang mengatakan Nabi lihat ke telapak tangannya, ada riwayat yang mengatakan Nabi itu melihat ke atas, ke langit. Terserah, itu nyokannya tenak buka. Tapi angkat tangannya, soe. Lagi Nabi angkat, soe. Kalau tak percaya tunggu hari Jumat itu ni kakak bentuk amin ni perhati gop berjero mentong nu nyo dalam pegang ku muno berjero hai gebut nak maka coba angkat tangan ini etika Pak. Yang terakhir belum pepah pohna yang terakhir pakon payah pegang karena itu kesalahan kita yang hana ada pegang lebih beruh lagi terus tapi mungkin di kota hana ditulang. Dalam syarah hikam disebutkan cukup banyak doa imam yang baca doa ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara makmumnya salah takmin. Salah amin. Yang kurai katanya kau cukup lagak baca doa. Jahanam kegekli, digagal kadang nak gekli ya. Malun-malun, mudayung-dayung, syahdu luar biasa. Tajwidnya benar, makhrijal hurufnya benar, sifat hurufnya benar, malaikatnya takjum, tapi ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Amin kita salah Pak. Amin yang benar, yang nyo amin, yang istajib doa ana makna ji, amin yang lagi dalam sembahyang tu. Nyen kanyo. Amin. A-nya mat badal, min-nya mat aridi disukun itu. A-nya 2 harkat, min-nya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang tuan nafah 2 harkat, yang panjang bacut 4 harkat, yang panjang lam nafah putro cuma 6 harkat. Yang laga. Amin. Apa artinya? Istajib doa anak. Setiap habis baca doa, ya Allah dutung doa kamu. Setiap habis potongan doa, ya Rab terimalah doa kami. Tapi kan menan itu. Dalam sembahyang kayaknya udah doa amin takon. Amin. Tengok-tengok tu Pak. Mangguk le. Amin. Amin. Apa artinya? Aman, tentram, nyaman. Maka ketika imam minta kepada Allah Ta'ala, ya Rab mudahkan rezeki kami. Aman. Ya Allah panjangkan umur kami. Aman. Ya Allah berikan harta kepada kami. Aman. Artinya kita aman dengan miskin, maka enggak perlu kaya. Kita aman dengan sakit, enggak perlu sehat. Kita aman dengan menderita, enggak perlu senang. Kita aman dengan sempit, enggak perlu lapang, Pak. Sabe-sabe kamu peloton aman. Aman. Ya Allah Nabi bu sehat dulu. Aman. Kenapa tapi aman itu? Tapi sakit. Anak pulih-pulih sakit. Medan saja ham pulih sakit, Malaya saja ham pulih sakit, Singapura kamu ubat ham pulih sakit. Sebab setiap doa, Allahumma sahih ajsadana nu sehat tubuh kamu. Aman, aman. Tapi aman itu. Maka coba yang betul adalah amin. Dalam salat amin. Dalam doa amin. Ini ada sembahyang tiba menggeram-geram boleh dulu. Cukup lagak udung zuhud amin, musiga zuhud, irama sama, nadanya sama. Amin. Dipikir dulu lewat jalan debu sabah masjid urung sembahyang padahal lebok tak tak. Tapi aminnya menggema. Wate doa kahana. Deh wate doa bu menggema lam nunggu. Min sakhatika wan nar. Amin. Kenapa ya pakai amin? Duduk normal dengan amin. Nah, negara itu kesalahan. Mari coba robah pelan-pelan. Mulai yang pertama buno, salat makruh hukumnya merusak saf salat, menyomanteng rencana 2. Maksudnya hana nak bedah boleh, kecuali sembahyang nanu muzikir bio, bedah sembahyang sunat, menyokon subuh, sembahyang lain. Boleh pindah, malah sunnah pindah tempat. Tapi menyohana rencana budak hele lagi contoh subuh nyo, kekahana le sembahyang sunat. Kecuali sembahyang itu kali duduk dalam zikir dan ya Allah, inna sunat tunggu 2 rakaat.
perpisahan dia dengan masjid, perpisahan dengan duduk zikir. Maka menyohana coba duduk di tempat. Cukup lagak tu. Ha betul sini perhati duduk tengok boleh tengok hanarlah saf zikir ke doa tu. Selang-selang cukup mantap. Ketimbang musisi lagi tu kurang baik di mana tempat. Saya bukan mengkritiknya untuk kapalo kejak kena kritik kan yang nak pegah tu. Ada sunnah yang kadang-kadang tercecer, yang kadang-kadang itu nyohana ada debu, makruh hukumnya merusak saf salat menyok nyohana rencana tanya Allah ini. Yang kedua, yang terakhirnya mudah-mudahan Bapak doa yang lun tuan pegahnya, lun pribadi baik lun laksanakan karena betul-betul berat ini Pak. Angkat tangan ini puluhan kilo kadang-kadang di tangan kita. Mudah-mudahan lun yang sampaikan, lun sendiri baik lun mampukan untuk laksanakan dan hendaknya abu-abu ayahanda sekalian yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kadang-kadang ada bahasa yang tidak teratur, ada bahasa yang kurang sopan, ada bahasa yang tidak beretika kai tubit bak lidah long tusupeh hati roh. Kenang jiwa roh. Meri kurang mengenang bak pikiran. Tuan laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.